lintas berkeselamatan. Saya Jalantong, salam lembar. Potret lalu lintas atau Polantas adalah program TV Korlantas Polri yang membahas segala sesuatu berkaitan dengan lalu lintas. Polantas kali ini kita akan membahas tentang paradigma lalu lintas atau bagaimana kita melihat atau mengamati lalu lintas. Gimana? Keren kan saya? Jadi kita akan membahas lalu lintas dari berbagai sudut pandang dan juga dari berbagai pendekatan. Seperti pendekatan filosofis, kemudian geopolitik, geostrategis, sosiologis, yuridis, globalisasi, modernisasi, operasional, dan juga pelayanan publik. Nah, ini semua saya kutip dari kalimat Brigjen Pol Profesor Dr. Krisnanda. Beliau adalah Dirkamsel Korlantas Polri. Dan dari berbagai pendekatan tadi, kita akan urai satu persatu tentang lalu lintas. Tidak perlu menunggu lama, kita simak yang berikut itu. Berikut ini. Tapi kita potret-potret dulu ya. Mau kan saya potret? Nih, 1, 2, 3. Kok gelap? Oh, belum dibuka. Ini dia. Dalam mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar, kita harus melihat lalu lintas secara utuh dalam berbagai sudut pandang yang terkait. Pendekatan filosofis, pendekatan geopolitik dan geostrategis, pendekatan sosiologis, pendekatan yuridis, pendekatan globalisasi, pendekatan modernisasi, pendekatan operasional, dan pendekatan pelayanan publik. Dengan paradigma lalu lintas atau sudut pandang lalu lintas tersebut, Korlantas Polri mengembangkan konsep Road Safety Policing. Road Safety Policing yang berbasis IT for Road Safety diimplementasikan dalam wujud Smart City, sebuah sistem untuk wujudkan pelayanan yang prima, khususnya bidang lalu lintas. Di era digital, era revolusi industri 4.0, polisi lalu lintas mengembangkan atau mengimplementasikan electronic policing pada fungsi lalu lintas melalui road safety policing. Sejalan dengan hal ini, maka Korlantas bersama jajarannya mengembangkan model Smart City dengan pendekatan road safety policing untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kaitan dengan pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan. Sistem-sistem yang dibangun pada road safety policing dengan model Smart City ini untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan smart living dan smart mobility. Konteks di era digital, maka yang dibangun adalah back office sebagai pusat K3I atau pusat komando pengendalian, komunikasi, koordinasi, dan informasi. Dan di sini yang dilakukan adalah bagaimana mengintegrasikan antar fungsi-fungsi lalu lintas. Tentu pada model Smart City ini juga akan berkaitan dengan model sistem pengamanan kota. Pada back office yang merupakan pusat K3I di backup dengan sistem aplikasi
yang berbasis pada artificial intelligence. Nah, disinilah semua inputting data, baik itu data sensus, data aktual, yang juga bisa dianalisa untuk dikembangkan menjadi algoritma road safety. Algoritma road safety yang berupa infografis, info statistik, dan info virtual. Dan kaitannya ini tentu sistem jejaring pada IoT atau Internet of Things. Smart City, sebuah pelayanan terpadu berbasis IT yang mengintegrasikan fungsi dari lintas instansi. Dan Smart City menjadi kebutuhan mendasar dalam mengelola pelayanan masyarakat di suatu wilayah. Tentunya ini juga sebagai bentuk pelayanan bidang lalu lintas kepada masyarakat. Saya rasa tidak ada alasan kita tidak mengatakan konsep ini sebuah gagasan yang luar biasa. Smart City ini sebetulnya adalah pintu masuk untuk memberikan pelayanan pada masyarakat itu one roof services. Jadi dengan satu pintu masuk Smart City ini, semua layanan bisa diberikan. Gitu. Semua akses bisa didapatkan oleh masyarakat terkait dengan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Dengan Smart City ini tidak hanya kemacetan lalu lintas yang kemudian bisa ditanggulangi. Berbagai pelayanan dan berbagai monitoring yang bisa dilakukan dengan satu program Smart City ini. Dari awal saya mensupport betul adanya gagasan Smart City ini. Karena di DPR itu kami memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi regulasi atau undang-undang legislatif. Terus kemudian controlling, yakni pengawasan, dan ketiga adalah budgeting, penganggaran. Nah, dalam ketiga fungsi yang kami lakukan ini, saya secara pribadi dan secara anggota DPR RI dari Komisi 3, saya mengawal betul itu yang kaitannya dengan Smart City. Dalam penganggaran, saya juga secara detail saya menekankan kepada Bapak Kapolri dan kemudian mendukung pada Bapak Kapolri untuk mengembangkan ini Smart City ini, gagasan besar ini dengan baik. Oleh karena itu ketika Pak Kapolri meresmikan Smart City ini di Solo, saya pun hadir. Nah, itu suatu bentuk dukungan saya, wujud nyata dukungan saya terhadap program Smart City ini. Gagasan Smart City ini memang terwujud dengan nyata dan untuk itu bisa menjadi bridging ya, menjadi jembatan atau menjahit antara harapan masyarakat dengan kerja nyata dari pemerintah. Pelanggaran lalu lintas dapat mengakibatkan fatalitas korban kecelakaan dan kematian sia-sia. Tertib berlalu lintas merupakan sikap disiplin, tanggung jawab dan penuh kesadaran. Menghargai kemanusiaan dan orang lain. Jangan hancurkan masa depan. Tertib berlalu lintas, tertib hukum, dan etika berlalu lintas di jalan raya. Agar aman, selamat, tertib, dan lancar. Patuhi batas kecepatan, hindari minuman beralkohol, dan penggunaan telepon genggam saat berkendara. Serta tetap fokus di jalan raya. Jangan sia-siakan nyawa dan masa depan Anda. Nah, konsep Smart City dengan pendekatan road safety policing ini merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan yang terkait dengan lalu lintas. Smart City sendiri sudah diterapkan di Surakarta dengan Solo Smart City. Dan sekarang sedang diproses juga di Bali untuk mewujudkan Bali Smart Island. Apa saja yang ada di dalam Smart City dan bagaimana tanggapan masyarakat serta para akademisi tentang pelayanan-pelayanannya? Simak yang berikut ini. Saya mau potret-potret lagi ya. Silakan. Smart City dengan pendekatan road safety policing
ini ada divisi-divisi pendukungnya. Yang pertama, Traffic Management Center. Ini merupakan suatu pusat K3I untuk mendukung road safety management atau manajemen lalu lintas. Pada K3I ini maka akan bisa mengimplementasikan yang berkaitan dengan manajemen kebutuhan, manajemen kapasitas, manajemen prioritas, manajemen kecepatan, dan manajemen emergensi. Sejalan dengan hal ini, TMC akan di-backup dengan sistem yang berkaitan dengan Safety and Security Center atau SSC. Ini merupakan dukungan untuk adanya safer route yang berupa data black spot dan trouble spot, data yang berkaitan dengan kajian-kajian, baik itu kajian kawasan atau kajian fungsional, kajian kawasan untuk perbatasan antar moda transportasi angkutan umum, kajian jalan tol, kajian wisata, kajian untuk kawasan industri, kajian kawasan lintasan, dan lain sebagainya. Nah, di sini tentu kaitannya dengan data-data yang ada tentu akan berkaitan dengan sistem pendataan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Maka di sini ini juga akan berkaitan dengan data IRSMS atau Integrated Road Safety Management System yang berkaitan dengan data kecelakaan serta data pelanggaran. Pada SSC ini akan dikembangkan juga dikaitkan dengan ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement. Nah, dari data Electronic Traffic Law Enforcement ini akan juga berkaitan dengan Traffic Attitude Record atau catatan perilaku berlalu lintas dan juga Demerit Point System untuk sistem perpanjangan SIM. Kemudian selanjutnya juga dibangun ERI atau Electronic Registration and Identification yang merupakan dukungan untuk safer vehicle. Ini adalah data kendaraan bermotor yang dikembangkan menuju ANPR atau Automatic Number Plate Recognition. Dan tentu juga kita akan mengembangkan SDC, Safety Driving Center, yang berkaitan dengan sekolah mengemudi untuk belajar berlalu lintas, sistem uji SIM, sistem penerbitan SIM, dan tentu terkoneksi dengan Traffic Attitude Record dan Demerit Point System untuk sistem perpanjangan SIM. Dan selanjutnya mengembangkan pada Intelligent Traffic Analysis atau INTAN, ini untuk mendukung post-crash, kaitannya dengan quick response time dan emergency policing. Karena dari sistem-sistem ini tentu yang ada pada Smart City model road safety policing ini ada call and command center. Maka sistem data ini akan dianalisa, akan dihasilkan algoritma yang berupa infografis, info statistik, info virtual yang merupakan prediksi, antisipasi, dan solusinya. Hal ini bisa diakses secara real time, on time, dan anytime. Maka dengan sistem virtual ini akan didukung dengan Smart Management System dan Smart Operation yang diawai polisi cyber atau cybercop. Sehingga pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, informasi, dan kemanusiaan bisa dilaksanakan secara prima. Sehingga hasil kinerja dari Smart City ini bisa menunjukkan tingkat kualitas keamanan, tingkat kualitas kelancaran, tingkat kualitas ketertiban, dan di sini juga akan dilihat tingkat kualitas meningkatnya keselamatan. Sistem-sistem ini tentu akan terus ditumbuh kembangkan sehingga pelayanan-pelayanan kepada publik ini bisa cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Serta semua saling terintegrasi, juga ini terbangun budaya tertib. Dan sistem Smart City berbasis pada road safety policing ini bisa dipertanggungjawabkan secara moral, secara hukum, secara administrasi, secara fungsional, serta secara sosial. Korlantas Polri menjadi salah satu pilar pemerintah untuk mewujudkan keselamatan berlalu lintas. Apa yang sudah diterapkan dalam Smart City sebagai wujud pelayanan prima bidang lalu lintas dan angkutan jalan? Pengembangan konsep Smart City dengan layanan berbasis IT terus dilakukan menyesuaikan dengan perkembangan dunia digital.
Saat ini, di kota Solo sudah diterapkan Smart City dengan pendekatan road safety policing yang tentunya juga sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena ini sudah di zaman teknologi yang semakin berkembang, Smart City ini juga akan membantu kota Solo ini lebih efektif dan efisien. Karena Smart City ini memiliki banyak manfaat yang semoga bisa berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat kota Solo. Menurut saya sangat penting ya, karena dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai kegiatan hanya dalam melalui ponsel saja. Dan kehadiran Smart City juga menurut saya itu dapat mengurangi kejahatan karena kan juga banyak CCTV gitu ya di sudut-sudut kota seperti itu. Saya berharap agar dapat meningkatkan kehadirannya ini dan juga masyarakat lebih mengetahui lagi apa sih Smart City itu. Masyarakat sebenarnya juga diuntungkan dengan Smart City di sektor lalu lintas ini ya, karena kemudian lalu lintasnya secara umum akan lebih lancar. Ini era digital, ya semua berbasis internet, berbasis teknologi yang untuk apa? Ada teknologi yang kita punyai, kita miliki, tapi tidak memudahkan pelayanan publik. Karena salah satu prinsip pelayanan publik itu adalah kemudahan, kecepatan, akurasi, dan berbiaya murah, dan itu salah satunya bisa ditopang dengan teknologi digital. Sebenarnya tuh masyarakat ingin dilayani dalam hal, kalau polisi itu kan selalu dari sisi keamanan ya. Kalau terkait dengan lalu lintas, bagaimana polisi ada ketika mereka membutuhkan. Masyarakat butuhnya kapan sih? Waktu macet, waktu kemudian kejadian-kejadian tertentu, misalnya ada gangguan alam, ada gangguan asap atau gangguan banjir, itu carinya polisinya mana ya? Nah, masyarakat ingin seperti itu. Nah, oleh karena itu masyarakat ingin ada kedekatan ya dengan kepolisian, bukan kedekatan manusianya mungkin ya, tapi kedekatan dalam hal ini bisa lewat IT. Dekat, oh ini ada polisi itu punya apa namanya aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan gitu. Kalau saya melihat inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Korlantas pada akhir-akhir ini, itu terlihat nyata sih, kelihatan bahwa sudah masuk kepada teknologi yang terkait dengan digital. Jadi seperti contoh yang masyarakat paling tahu itu adalah kamera-kamera etle. Walaupun masih juga yang masih bertanya-tanya, tetapi etle itu menurut saya sudah membuat kinerja kepolisian itu menjadi lebih baik, sehingga kalau ada pelanggaran-pelanggaran itu tidak hanya tergantung kepada polisi di jalan, tetapi juga dibuktikan dengan capture gambar dari kamera itu, dan itu tidak bisa dibantah, tidak bisa dinegosiasi. Polisi itu udah oke banget karena sekarang udah ada yang tilang online dan lain-lain, itu ngebuat lebih jadi nggak perlu di stop-stopin dan lain-lain, jadi lebih efisien. Dan dengan perkembangannya, dengan mengurus surat-surat dan lain-lain itu juga secara online juga mempermudah juga hal-hal pembaharuan itu mungkin bisa disosialisasikan lebih luas gitu. Menurut aku sampai saat ini polisi udah cukup baik, apalagi buat polisi lalu lintas gitu ya. Pelanggaran lalu lintas dapat mengakibatkan fatalitas korban kecelakaan dan kematian sia-sia. Tertib berlalu lintas merupakan sikap disiplin, tanggung jawab, dan penuh kesadaran. Menghargai kemanusiaan dan orang lain. Jangan hancurkan masa depan. Tertib berlalu lintas, tertib hukum, dan etika berlalu lintas di jalan raya. Agar aman, selamat, tertib, dan lancar. Patuhi batas kecepatan, hindari minuman beralkohol, dan penggunaan telepon genggam saat berkendara, serta tetap fokus di jalan raya. Jangan sia-siakan nyawa dan masa depan Anda.
Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan juga kelancaran lalu lintas itu adalah tanggung jawab bersama, termasuk masyarakat. Makanya budaya kita untuk selalu tertib berlalu lintas harus terus tumbuh dan ditumbuhkan dalam masyarakat Indonesia. Budaya taat pada peraturan, budaya toleransi pada sesama pengguna jalan. Ini juga akan bisa menghindari fatalitas kecelakaan lalu lintas. Nah, coba kita bayangkan, seandainya kita semua tertib, wah, lalu lintas di Indonesia pasti semakin baik kualitasnya. Dan ini menjadi cermin budaya bangsa Indonesia yang kita banggakan. Betul kan? Betul dong. Setuju kan? Setujulah. Nah, simak yang berikut ini. Dan saya akan potret-potret lagi. Namanya juga Polantas. Potret lalu lintas. Menangani lalu lintas memang bukan persoalan yang mudah dan butuh keterlibatan dari seluruh pihak. Masyarakat juga harus memahami paradigma lalu lintas agar tumbuh budaya patuh pada peraturan lalu lintas. Kesadaran tertib berlalu lintas ini bukan didasari karena takut akan petugas atau penegakan hukum, tapi karena sadar tertib untuk keselamatan berlalu lintas. Semua orang saya kira membutuhkan juga atau menginginkan juga situasi lalu lintas yang nyaman dan aman. Tetapi kalau kita lihat itu tidak mungkin dilakukan oleh Korlantas sendiri. Ini adalah suatu pendekatan yang membutuhkan berbagai macam unsur masyarakat. Jadi harus ada kerjasama, harus ada kesadaran dari semua pihak untuk menuju ke satu hal, yaitu lalu lintas yang tertib. Ya, memang mungkin karena Korlantas itu adalah bagian yang bertanggung jawab lah, kita bisa katakan, terhadap keselamatan di jalan raya gitu ya. Nah, pengemudi itu kan orang. Nah, orang itu tentu kaitannya sangat erat dengan psikologi yang mengkaji memang perilaku individu ya. Bagaimana mereka bertingkah laku dengan segala macam ya, latar belakang pendidikan, latar belakang demografi lainnya, dan juga tentang bagaimana individu itu kan terdiri dari berbagai macam aspek secara psikologi ya. Ada aspek kognitifnya, ada aspek emosinya, kognitif, konatif. Nah, itu semua kan berjalan bersama. Nah, jadi kalau kita mau meninjau itu, maka unsur psikologi itu sangat besar. Kalau kita berkaitan dengan individu ya, dengan manusia sudah pasti masalah psikologi itu sangat perlu dilibatkan. Karena ini menyangkut perilaku, yaitu kajiannya psikologi memang. Yang perlu dibangun adalah selain tadi ya, aturan-aturan yang dilakukan dengan tegas, konsisten. Pendidikan yang ketat pada pengemudi. Itu ada sistem ya, yang juga melibatkan semua unsur untuk memberikan sosialisasi setiap kali dan bertanggung jawab pada apa yang dilakukan oleh warganya. Lalu lintas sebagai cermin budaya bangsa sudah menjadi kewajiban masyarakat menjaga harkat dan martabat bangsanya. Salah satunya dengan berperilaku yang baik dan benar sesuai peraturan ketika berlalu lintas. Tentunya akan menjadi citra yang baik tentang Indonesia dimulai dari situasi lalu lintasnya. Secara umum ya, masyarakat sih kalau gue lihat memang banyak banget yang dalam tanda kutip oportunis ya. Di mana ada celah dia masuk, peraturan nomor 2. Tapi makin kesini makin membaik dengan adanya ETLE, tilang dan lain-lain. Itu kalau gue lihat mulai membaik ya. Itu dari apalagi kendaraan roda 4. Kalau kendaraan roda 2 yang namanya melawan arus, yang namanya nggak pakai helm, apalagi pada saat pemerintah kepolisian bilang pakai motor harus nggak boleh pakai sendal jepit, semua mencemooh padahal buat keselamatan kita gitu ya. Itu indikasi bahwa masyarakat itu sebenarnya ya cuma pengen
yang enak aja buat dia gitu. Naik motor itu bukan cuma lu bisa beli, lu bisa gas, lu bisa rem, enggak. Bukan itu intinya sebenarnya adalah lu menikmati apa yang lu miliki, motor itu, tapi dengan penuh tanggung jawab. Lo harus bisa menghormati pengguna jalan yang lain. Dan yang gue suka lagi adalah sekarang ini masyarakat sudah mulai ngeri untuk melanggar. Kenapa? Karena udah nggak ketemu polisi lagi nih pada saat penilangan. Karena udah nggak ada penilangan di jalan kan. Kita sama-sama tahu bahwa orang juga udah mulai banyak nih yang ditilang ETLE. Wow, ternyata kita ngelanggar, fotonya jelas, lokasinya jelas, orangnya jelas nih. Jadi nggak ada lagi yang namanya lo bisa menyangkal lagi, enggak. Memang, dan itu cukup bikin orang mikir 2 kali untuk ngelanggar gitu. Dan itu menurut gue suatu langkah besar dari kepolisian ya gitu. Ya, buat masyarakat pengguna jalan roda 2 atau roda 4, kita harus sama-sama sadar bahwa kita hidup bermasyarakat, bahwa kita menggunakan jalan yang sama, kita membayar pajak, sama-sama bayar pajak. Mungkin kalau jumlah nilai pajaknya beda-beda karena memang sisinya beda gitu ya. Ayo sama-sama hormati pengguna jalan, dan yang namanya keselamatan itu harus kita jaga bersama gitu. Jangan sampai karena kelalaian kita merugikan orang lain sampai mungkin kehilangan nyawa, kan urusannya adalah pidana nanti gitu. Jadi ayo bertanggung jawab sama kendaraan yang kita gunakan, roda 2 ataupun roda 4, selamat di jalan. Yes, cara pandang tentang lalu lintas itu akan menjadi dasar buat kita semua, masyarakat dan juga instansi untuk mewujudkan keselamatan berlalu lintas. Smart City juga diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk selalu tertib dalam berlalu lintas. 30 menit terasa seperti setengah jam ya. Kita sudah membahas tentang lalu lintas. Saatnya saya calon tong pamit mundur. Karena biasa saya mau potret-potret lalu lintas. Namanya juga Polantas, potret lalu lintas. Nah, tunggu lagi kami di Polantas, potret lalu lintas selanjutnya dengan bahasan tema lalu lintas yang lainnya. Salam aman, selamat, tertib, dan lancar. Ke Ciracas beli kurma. Cakep dong ya. Ayo, tertib berlalu lintas demi kepentingan bersama. Salam lempar.